Hizama sokun Yeniçeri'yi. Sarı Paşa gözünün yaşına bakmaz ben. Jal pun pergi tanpa mengetahui kalau Atmaja ada di sana. Di Amasya, Mirunisa menangis di kamarnya. Mustafa yang datang ke kamar dan melihat istrinya bersedih, kemudian memeluknya dan mengatakan kalau mereka telah membahas akan hal ini. Mirunisa pun berkata, hanya ada satu kata yang bisa membuatku nyaman dan menghapus air mataku. Kumohon, aku ingin mendengar kalau kamu telah mengubah keputusanmu. Beritahukan padaku jika kamu tidak akan pergi. Mustafa lalu berkata, kalau selama ini ia telah mengikuti suara hatinya, selain dirimu, tidak ada yang diberikan Tuhan padaku. Kamu adalah hadiah yang unik yang diberikan Tuhan padaku. Benim aşkım ne ki? Bütün cihan senin aşkınla iniyor. Mirunisa terus menangis. Ia mengatakan kalau semua orang mencintai Mustafa. Gunung, batu, mereka berteriak padamu agar kamu tidak pergi. Tapi kamu tidak bisa mendengarkannya. Var gitme. Mustafa kemudian menenangkan istrinya dan ia pun menjawab kalau tidak akan terjadi apapun padanya. Aku akan kembali kepadamu dan kepada putra kita dalam keadaan sehat. Sağ salim döneceğim. Bir düşmenin vakti değil. Jangan memikirkan hal yang buruk, karena ini adalah malam terakhir kita. Mendengar ucapan Mustafa, Mirunisa pun semakin khawatir. Bu son gecemiz. Ne diyorsun sen ağzından? Hingga akhirnya Mustafa memperbaiki kata-katanya kalau ini malam terakhir sebelum aku pergi. Hayal olsun. Gitmeden evvelki son gecemiz. Mirunisa pun meminta Mustafa untuk berjanji kalau ia akan kembali. Mustafa pun berjanji sesuai permintaan Mirunisa. Geri geleceksin. Söz ver bana. Hazırlıklar bitti mi Lukman? Di Istanbul, Lukman memberikan laporan kalau semua persiapan telah selesai dan besok mereka sudah bisa berangkat. Raja pun memberikan tugas kepada Lukman, di mana tidak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya, dan hanya dialah yang akan menyelesaikannya. Bir başına ifa edeceksin. Sını karıştırırsan. Yahut Jika Lukman melanggarnya, maka ia akan dieksekusi. Raja lalu menyuruh Lukman untuk mendekatinya. evvela senin kelleni alırım. Emredersiniz hünkârım. Yaklaş. Kemudian Raja membisikkan tugas itu kepada Lukman. Kira-kira tugas apa yang diberikan Raja kepada Lukman? Kita ikuti aja alurnya ya. Di Amasya, nampak kalau Mustafa tidak bisa tidur. Begitu juga dengan Raja. Pagi pun tiba. Semua anggota kerajaan telah berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada raja sebelum keberangkatannya. Raja pun berjalan melewati keluarganya, namun saat ia melihat ke arah Hurrem, sorot matanya terlihat penuh kebencian. Hurrem pun hanya diam memandang kepergian raja. Kali ini kepergian raja tidak memberikan pesan atau apapun, ia hanya berjalan tanpa kata-kata.
Sama halnya di Amasya, Mustafa juga akan berangkat. Mahidevran, Mirunisa, putrinya dan juga Mehmet bersiap di sana. Mustafa pun berpamitan kepada satu persatu keluarganya. Nergis ya. Mustafa juga berpamitan kepada putrinya Nergisah, namun Nergisah hanya diam saja. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin. Validem. Mustafa'm. Oğlum. Mahidevran berpesan kalau Mustafa harus berhati-hati, karena Mustafa sangat berharga baginya. Aku tidak akan bertahan jika sesuatu terjadi padamu. Benim bu cihandaki en kıymetli varlığım. Mahidevran kemudian memeluk Mustafa dengan sangat erat. Ia sangat takut kehilangan Mustafa. Endişeleriniz yersiz validem. Dengan senyuman, Mustafa kembali meyakinkan ibunya kalau ia akan kembali dan ibunya tidak perlu khawatir. Sekali lagi Mahidevran memeluk putra satu-satunya, memandangi putranya dan mencium tangan putranya. Baba. Nergisah kemudian memanggil ayahnya. Ia berkata, "Ayah, bukankah kamu akan bertemu raja? Tapi mengapa semuanya terlihat berduka?" Neden herkes üzülüyor? Mirunisa kemudian menjawab kalau ayahnya akan berangkat berperang dan akan sangat lama. Gidecek. Uzun sürebilir. Mehmet. Asla. Mustafa lalu berpesan kepada Mehmet putranya kalau ia mempercayakan sultananya kepada dirinya. Onlara iyi bakacaksın değil mi? Sen merak Mehmet kecil pun menjawab kalau ayahnya tidak perlu khawatir karena ia akan menjaga mereka. etme baba, ben korurum herkesi. Ben Di suatu tempat, terdengar suara yang mengatakan, "Aku mengutuk sesuatu yang aku sentuh. Tidak seorang pun bisa minum dari cangkir yang aku kimse minum." içtiğim tastan su içmez. Çarşıya çıktığım vakit Meskipun orang-orang lapar, mereka tidak akan menyentuh makananku dari piringku. Kemudian terlihat Lukman ada di kereta. ben diğer kullarla aynı toprağa bile ayrıdır. İsimlerimiz bile yazmaz. Suara itu masih terus berbicara, mengatakan kalau anak-anak maupun seorang ibu akan ketakutan. Nampak juga raja di sana. Lanetlenmesin o isimler diye. Derim ki hayatta herkesin bir vazifesi vardır. Suara itu berkata lagi, meskipun nama kami tidak ada dalam batu nisan, agar nama itu tidak menjadi terkutuk. Terlihat pria bercadar hitam berada dalam kereta. Rupanya itu adalah suara pria yang ada di dalam kereta. Ia kembali berkata, kalau tugasnya adalah seorang eksekusi. Ben cellat. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Yang mulia raja adalah bayangan dari Tuhan. Dia memberikan perintah agar aku menjadi malaikat kematian. Sampai sekarang, aku telah membunuh ribuan orang. Aku telah mencekik banyak leher. Can alırım. Bugüne dek yüzlerce kelle al. Ağlayan, yalvaran gözler gördüm. Aku telah melihat tangisan dan permohonan. Siapa korbanku? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merasa bersalah? Aku tidak tahu. Tapi ketika aku mendapatkan perintah untuk membunuh, aku hanya berdoa satu hal. Tuhan, tolong jangan biarkan ini menjadi orang yang tidak bersalah.
Lakin emir geldiğinde can al. Ya, raja telah membawa prajurit pengeksekusi seperti saat Ibrahim dulu. Di Istanbul, Mirima dan ibunya saling berbincang. Mirima menanyakan ibunya bagaimana raja akan menghukum Mustafa. Ne düşünüyorsunuz validem? Mustafa abim için ne ceza verir? Hurrem pun menjawab kalau Mustafa akan dieksekusi. Mirima kaget dengan jawaban ibunya. İdam mı? Evet. Hurrem pun menjawab, apalagi yang kamu harapkan, Mirima? Hayır, olmaz. Olmadı kefeye sürgün eder. Mirima berkata kalau ia tidak mengharapkan jika Mustafa akan dieksekusi. Bisa saja ia dikirimkan ke provinsi yang paling jauh seperti provinsi Kefe. Raja tidak mungkin memberikan perintah untuk mengeksekusi Mustafa. Hurrem pun menenangkan putrinya yang panik. Namun Mirima tidak bisa ditenangkan. Mirima terus mengatakan kalau ia tidak menginginkan hal itu terjadi pada Mustafa. Memang benar aku tak ingin Mustafa duduk di tahta. Tapi aku tidak ingin Mustafa kehilangan nyawanya. Çıkmasını istemiyorum. Evet, bu doğru. Kalpte de taraftar değilim. Aynı anda ikisi bir. Hurrem pun berkata, kamu tidak bisa mendapatkan hal itu. Hal itu tidak akan mungkin. Kamu tahu sendiri akan hal itu. Kamu mengetahuinya saat kamu mencuri stempel dari Mustafa. Segalanya ada harganya. O mührü çalarken de biliyordun. Bir bedeli var. Pardon, eminsiniz yani, öyle mi? Mirima yang bersedih kemudian menanyakan kembali, apakah kamu yakin kalau Mustafa akan dieksekusi? Hurrem pun berkata, kalau itu hanya perasaanku saja, namun perasaan yang kuat. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka pun berdua terdiam sejenak. Sadece Allah bilir. Hurrem kemudian berkata, jika Mustafa menyadari akan dieksekusi, maka ia bisa saja membuat pemberontakan, kemudian situasi bisa berubah. Mirima pun tidak mengerti dan bertanya. Hurrem pun menjelaskan, jika pemberontakan terjadi, maka yang terbunuh adalah Selim dan Cihangir. Begitupun juga raja. Semoga itu tidak terjadi. Allah ve dahi hünkârımızın cenazeleri gelip göstermesin. Hünkârımız şehzademizin ölüm emrini verirse Di dalam tenda, Atmaja dan para petinggi Janissary berkumpul. Mereka mendiskusikan tempat eksekusi yang akan dilakukan oleh raja. Atmaja berkata, kalau raja tidak mungkin melakukan eksekusi di camp karena Janissary akan mencegahnya. Komandan Janissary pun berkata, tidak mungkin raja membunuhnya di dalam tendanya. Atmaja berkata, itu belum pernah terjadi dan tak seorang pun akan berpikir itu mungkin. Itu sebabnya eksekusi mungkin dilakukan di tenda. Jadi kita tidak akan membiarkan pangeran masuk ke dalam tenda. Korkut kemudian bertanya, apakah mereka bisa meyakinkan pangeran? Jika pangeran memimpin pemberontakan, maka semuanya akan menjadi mudah. Atmaja yang sangat mengenal pangeran kemudian mengatakan kalau pangeran tidak akan mungkin melakukannya. Jika kita memberitahukannya, maka dengan segera ia akan menghentikan kita dan tangan kita akan diikat. bütün orduları önünde diz çökse nafile. Elimiz kolumuz bağlanır. Korkut pun menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Atmaja menunjukkan melalui peta, jika pangeran datang, maka kita akan segera membuat pemberontakan sebelum ia masuk ke dalam tenda. Kita akan bergerak dengan sebuah signal. Korkut pun mengerti dan Korkut mengatakan kalau ia dan para prajurit juga akan mengelilingi tenda raja dan memenjarakannya di sana. Sementara Komandan Janissary, ia juga mengatakan untuk Rustem dan rombongannya, ia sendiri yang akan mengurusnya. Ia akan memenggal kepalanya. Dan seorang Janissary lain mengatakan juga kalau Pangeran Selim dan rombongannya, ia yang akan mengurusnya hingga mereka tidak akan bisa melawan. Atmaja pun setuju dengan rencana itu. Ia pun berkata kalau dirinya, Yahya dan juga prajurit dari Amasya akan melindungi Pangeran Mustafa. Yahya da Amasya'dan gelen askerle bize destek olacak. Akhirnya, strategi itu pun disepakati. Konya'ya az kaldınız, biraz daha dinlenin. Keesokan harinya, Pangeran sedang beristirahat. Ia pun bertanya pada Yahya
mengapa belum ada kabar dari Atmaja? Atmaca'dan neden haber yok hala? Eli kulağındadır. Tidak lama seorang pengantar surat pun datang. Rupanya surat itu dari raja. Yalnız göndermişler. Mustafa kemudian membaca surat itu dan raja menuliskan kalau kem milik Mustafa telah disiapkan dan letaknya jauh dari kem milik raja. Dan raja juga mengatakan kalau Mustafa datang ke tenda raja maka ia akan datang sendirian. Otağımı ordugahtan uzakta kurmamı emretmiş. Dinde de huzuruna yalnız girecekmişim. Yahya pun berkata kalau raja nampak mengungkapkan niatnya. Raja tidak ingin kamu bergabung dalam kampanye. Yahya sangat takut sesuatu terjadi pada pangerannya. Namun Mustafa berkata, kalau raja adalah ayahnya, ayahnya tidak mungkin melukainya. Aku akan berbicara padanya dan dia akan percaya padaku. Dia selalu mempercayaiku. Aku juga seorang ayah. Aku tahu betapa berharganya seorang anak bagi ayahnya. Cinta ini akan mengalahkan banyak musuh. Bana inanacak. Hep bir babayım nihayetinde. Evlat sevgisinin nice kötülüğü alt etmeye muktedir. Yahya hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Konya 1553. Raja sampai di Konya. Raja pun memasuki tendanya. Kemudian kereta yang berisi dengan orang-orang pengeksekusi ditempatkan di dekat tenda raja. Ahmed pada saat itu curiga melihat ada kereta yang berada di sana, namun ia tidak mendekati kereta itu. Di tempat lain, Mustafa dan rombongannya juga kembali berangkat. Dan akhirnya mereka pun sampai di kem yang telah disediakan oleh raja. Atmaca. Atmaja juga sudah ada di sana. Ia pun menyambut kedatangan pangeran. Pangeran menanyakan apakah raja sudah sampai. Atmaja pun menjawab kalau raja telah sampai duluan dan tidak pernah meninggalkan tendanya. Pangeran Cihangir juga ikut bersama raja. Mustafa pun kaget mendengar nama Cihangir. Cihangir de burada öyle mi? Bir malumat gelirse derhal haberdar edin. Ia pun berkata untuk memberitahukan jika ada berita terbaru. Setelah pangeran pergi, Yahya pun menanyakan bagaimana situasi saat ini. Atmaja pun mengatakan kalau semuanya telah sesuai dengan rencana. Kita akan bergerak saat pangeran masuk ke dalam tenda. Yolunda Taşlıcalı. Yeniçeri ağalarıyla süreriz. Şehzademiz hünkârımızın çadırına girmeden Mektubumda da izah ettiğim gibi hünkâr. Di tenda raja, Rustem melaporkan kalau apa yang ia tulis kepada raja sebelumnya sampai saat ini tidak ada yang berubah. Janisari siap melakukan pemberontakan. Hanya dengan satu percikan, maka mereka akan memberontak dan bersyukurnya kamu sudah sampai tepat waktu. Mereka tidak akan berani lagi sekarang. Geldiniz. Buna cüret edemeyecekler. Sen ne işe yarar? Raja pun menjawab, lalu apa gunanya dirimu? Rustem pun terdiam, seakan tertampar dengan perkataan raja. Raja kemudian bertanya lagi, apakah ada kabar dari Mustafa? Rustem pun menjawab, kalau mungkin hari ini atau esok Mustafa akan sampai. Şehzade Mustafa'dan havadis var mı? Bugün yarın ordugahta olurlar. Raja memberitahukan Rustem kalau ia telah menyiapkan tenda yang jauh bagi Mustafa
agar saat Mustafa masuk ke kampnya, ia tidak datang bersama tentaranya. Beritahukan aku jika ia sudah sampai. Otağını uzağa kurmasını emrettim. Gelmez de haberim olsun. Emredersiniz hünkârım. Malam harinya, Cihangir datang ke tenda ayahnya. Sembari menunggu diizinkan, kita melihat Ahmed yang telah mendapatkan laporan dari seorang prajurit yang ia suruh untuk memata-matai kereta itu. Ediyorum. Hava kararınca yiyecek bir şeyler getir. Di mana prajurit ini mengatakan bahwa orang-orang membawakan makanan ke dalam kereta itu dan makanan itu telah habis saat dibawa keluar. Tentu saja hal ini membuat Ahmed semakin curiga. Hünkârım. Nah, sekarang Cihangir sudah berada di dalam tenda ayahnya. Namun Raja berkata, "Kita telah berjalan sangat jauh. Kamu bisa beristirahat dan kembalilah ke tendamu." Namun Cihangir langsung membahas tentang kakaknya Mustafa. Ia mengatakan kalau ia tahu Raja tidak meragukan kesetiaan kakaknya Mustafa. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tapi pasti ada penjelasan. Kumohon, berikan dia waktu untuk menjelaskan. Bukankah kamu akan membiarkan dia untuk memberikan penjelasan, kan? Kamu akan mendengarkan dirinya, kan? Fırsat vereceksiniz değil mi hünkârım? Onu dinleyeceksiniz değil mi? Bu mevzudan uzak dur Cihangir. Raja menjawab agar Cihangir tidak ikut campur dan menjauh dari hal ini, dan kembali menyuruhnya keluar. Namun Cihangir tidak menyerah untuk meyakinkan ayahnya. Ia berkata, "Apakah ini terlalu sulit, Raja? Dia adalah putramu, putra pertamamu. Tidak peduli apapun yang ia lakukan, tapi aku yakin dia tidak bersalah." Oğlunuz, Zahra'nız. Ki ben masum olduğuna adım kadar diyorlar ki. Dengan mata berkaca-kaca, Cihangir mengatakan lagi, "Mereka bilang kamu akan membunuhnya. Mereka bilang kamu telah memerintahkan untuk mengeksekusi Mustafa. Aku bilang itu tidak mungkin." Mümkün değil dedim. Yapmaz dedim. Ayahku tidak akan melakukannya. Dia tidak akan membunuh putranya. Bukankah begitu, Rajaku? Öyle değil mi hünkârım? Kamu tidak akan membunuhnya, kan? Raja menatap mata Cihangir dan tersenyum. Ia kemudian berkata, "Apakah aku pernah membunuhnya?" Mendengar jawaban Raja, Cihangir pun tersenyum lega dan mencium tangan ayahnya. Ia berpikir kalau kali ini ayahnya juga tidak akan membunuh kakaknya sama seperti sebelumnya. Raja pun menatap Lukman yang ada di sana. Hanya Lukmanlah yang tahu apa yang akan dilakukan Raja sebenarnya. Sen takibe devam. Di luar tenda, Ahmed berpesan kalau prajurit itu harus terus mengawasi kereta itu dan mengabarinya jika melihat sesuatu. Karena suara kuda, ia pun melihat ke arah kereta. Ia melihat orang-orang yang memakai pakaian hitam berada di dalam. Ia pun mendekati kereta itu. Neler oluyor burada? Ia lalu dihentikan oleh seorang penjaga. Ahmed kemudian bertanya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang pengeksekusi di sini? Prajurit itu menjawab, kalau itu hanyalah perintah. Ahmed kemudian berkata lagi, jika memang perintah, mengapa mereka dirahasiakan? Bu vakte kadar böyle gizli saklı durmalarının ne? Gitmeniz lazım. Namun penjaga itu menjawab kalau ia tidak bisa memberitahukannya dan sebaiknya dirinya pergi saja. Akhirnya Ahmed pun pergi dari sana.